Om Swastiastu. Swastiastu. Kami sedang berada di Desa Beratan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, di mana kali ini kami bersama narasumber BPD Heri Tuwo Jelantik. Beliau adalah Juru Mangku di Dadil Sandi. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kadek Mediawati, mahasiswi setahun Keketuran Singaraja, program studi ilmu komunikasi. Dan rekan-rekan saya, yang pertama Utara Area Jipa, yang kedua kita PBB NBW. Menurut pemahaman Jero, bagaimana peran upacaranya dalam kehidupan keagamaan masyarakat Hindu di Desa Beratan? Begini ya, secara umum upacara Hindu yang ada di Bali itu hampir mendominasi. Kan kita mengenal tindak praktek. Jadi satu di sini ramai tertarik. Saat ini yang berkembang secara umum di Bali. Tertariknya ini yang mendominasi. Karena petari yang mendominasi seolah-olah Catur dan Sisile ini hilang. Kalau kita lihat kesehari-hariannya, kalau orang ada upacaranya sangat besar, tetapi makna secara spiritnya jadi sangat rendah. Jadi orang berlomba-lomba meningkatkan upakarinya, tetapi secara spirit tidak bermakna sih. Dan itu kan terjadi di Beratan gitu. Saya sebagai pemangku sebenarnya yang mulai memahami kita yang sudah banget antara tiga poin ini diserahkan di sini dan tepat. Kalau dilihat secara konsep agama secara teori yang mencapai moksasa itu sebenarnya upakara ini semakin kecil habisnya porsinya. Kalau saya prediksi sekitar paling banyak sebenarnya maksimal 10%. Dan yang harus ditingkatkan itu adalah sesana, istilahnya ini sesana, baik lelakunya, baik dinamikanya, baik lidahnya. Ini jarang tersentuh dua itu, ini jarang sekali tersentuh. Coba kita sendiri maaf aja. Ini satu hal yang memang real yang perlu kita tahu. Kita datang, dok Rande, atau Nalingsen, saya mau melukat. Ada nggak pernah kita mendengar penjelasan apa itu melukat? Kenapa melukat? Apa lebih lanjut dari melukat? Itu dari sini. Orang udah ya wanita. Nah, dengan dasar ini pendidikan kepada masyarakat atau pendidikan dari netizen ataupun dinamika itu memberikan pencerahan. Sebenarnya masyarakatnya perlu pencerahan. Kalau masyarakat sadar dengan pencerahan artinya, maka dia akan semakin menikmati petari-petari. Sekarang secara umum dengan perubahan zaman ini petari itu menjadi beban bagi anak-anak itu. Coba sekarang suruh ngayah gitu misalnya dengan situasi kondisi sekarang atau misalnya itu bisa sebulan kita prosesnya. Tapi di satu sisi keramainya itu bekerja gitu dengan tuntutan pekerjaan yang ada saat ini tidak mungkin sebulan. Nah ini kan jadi masalah dia masyarakat. Jadi keterkaitan itulah yang membuat banyak kalau kita melihat itu ada kemiskinan kesadaran. Jadi kita hanya taat kepada proses-proses petari dan taat kepada aturan-aturan adat setempat, tidak taat kepada beliau. Gitu. Kalau kita melihat ini sebagai proses tanda petik penyimpangan. Dan ini sebenarnya harus dikoreksi sayangnya Pak Sade dan perangkat yang lain tidak tertutup melihat ini. Kalau boleh dilihat itu konsep sangat gawat sebenarnya dari konsep filsafat keagamaan Hindu pada. Makanya banyak orang Hindu itu pindah agama karena berat ini perkaranya. Padahal Hindu kan sederhana. Coba kita baca Bhagavad Gita. Saya tanya sekarang, berapa persen sih umat Hindu di Bali yang pernah memegang ataupun membaca Bhagavad Gita? Padahal di situ adalah
salah satu Pancama Weda. Kita nggak bisa baca Weda lah karena terlalu tinggi. Jadi kita bakawan kita itu kita baca udah susah. Tapi kita juga pernah mau mencoba gitu. Kalau kita mau mencari kedamaian hati, ya sih tujuan sembahyang kan itu. Cari kedamaian, ketenangan hati pribadi dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan keluarga, dilanjutkan dengan lingkungan. Kan begitu juga. Sekarang coba lihat. Pada saat ada upacara, maaf saja para istri ini, cewek-ceweknya lebih banyak dari salonnya gitu ya, bukan ke hatinya. Jadi dengan dasar itu, di Bali ini sekarang banyak sekali yang berkembang budaya-budaya seperti itu. Rasanya ditinggalkan, tapi pekarnya diperkuat. Itu konteks satu. Dengan adanya kondisi itu, gimana kita bisa meningkatkan kualitas pribadi kesadaran masing-masing? Malah kita tambah terpuruk ya kalau kesadaran. Lanjut Pak. Pertanyaan kedua, apa saja nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi dalam di desa Beratan ini? Apa saja itu nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi? Nilai-nilai budaya sebenarnya, tapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Sebenarnya Beratan ini punya budaya yang cukup tinggi, menyangkut nyepi ya. Nyepi khusus di Beratan ini agak aneh, tetapi nggak tahu kenapa itu ditinggalkan sekarang. Kalau budaya di sini itu ada namanya, kaitannya dengan Upacara Bukire itu ada namanya konsep ayunan jantre. Jadi ayunan jantre ini adalah satu konsep dari leluhur kita diterapkan di sini itu untuk menyenangkan beliau dengan ayunan jantre. Mungkin seperti apa sekarang? Nah seperti begitu tuh jantre. Oh iya. Tetapi ada anak kecil di situ bermain. Seperti ayunan biasa, cuma dia bentuknya bulat. Itu kita nyebut ayunan jantre, cuma sekarang sudah tidak banyak lagi. Ini udah nggak ada lagi yang budaya punya kayak gitu. Karena sudah tidak ada, cuma di beberapa tempat semacam kita ada yang melakukan seperti itu begitu ya, masih menggunakan walaupun sangat sederhana. Itulah budaya-budaya yang diturunkan dari pemahaman nilai-nilai keagamaan pada leluhur kita, dan itu dilakukan untuk menyenangkan aja sih. Dilakukan oleh anak-anak yang belum mati balik. Terus kalau budaya sekarang yang berkembang selain itu adalah ada satu teknik sembahyang yang sangat khas di Selatan. Itu adalah teknik itu. Contohnya seperti apa? Jadi gerakannya begini. Pada saat sebelum mulai tangan kita begini, setelah itu ada gerakan tangan 3 kali. Yang 3 kali begini, terus kita menghadap. Ini 3 kali juga akan seperti ini konsep. Oh biasanya kan terakhir gitu Pak ini. Ini terakhir. Tapi kalau di Beratan Ini sebelumnya ada satu proses. Baru kita memohon lagi. Dan kita tutup juga dengan akad seperti ini 3 kali. berarti di awal sama penutup di di Ya, atas seperti ini. itu konsep. Itu memang gerakan ini memang sangat khas. Di mana-mana tidak ada karena memang kita kebetulan Beratan itu terapan. Kalau dilihat sejarahnya di Beratan itu ada keistimewaan karena Beratan itu siu gitu. Jadi dan bergunanya pada saat itu adalah membuat senjata dan perhiasan segala macam, sehingga dibolehkan misalnya itu satu-satunya lelaki yang boleh mengucapkan wudhu kan kami. Nah keistimewaan itu lah boleh memudri, padahal ini kan memudri ini hanya boleh untuk alif atau sang hujan. Itulah keistimewaan yang sekarang dijadikan satu kebiasaan, jadi budaya itu, kebiasaan lama-lama itu, dan itu dikembangkan terus. Berarti
ke budaya yang unik ya, yang Budaya hampir- unik yang menjadi sekarang belum ditinggalkan dan sama yang Ya. sudah ditinggalkan, contohnya seperti jangkrik sudah tidak dilaksanakan lagi, yaitu tradisi nyepi khusus, bukan nyepi nasional. kalau nyepi khususnya ini sesuai biasanya kalau nyepi kan bilang pesantren ya. Kalau beratan Itu diambil juga film pesannya, tetapi kita tuh ke pantai dengan prosesi sangat khusus. Dan kita sebenarnya gerakannya tidak mengenal nyepi nasional zaman itu, tapi karena sebagai umat Hindu yang sudah di sudah disepakati di tingkat nasional, akan kita nyepinya pakai tradisi ke pantai berarah. Saya juga tidak mengalami karena ibu saya yang terakhir mengalami. berarti Udah lama, sudah punah nih kepaknya karena sudah. nggak ada lagi maksudnya di zaman sekarang ini Nggak ada yang mengerti lagi proses budaya. ini. Iya. Prosesnya tidak ada yang mengerti. Cuma itu lengser. Ibu saya mengalami cuma sekali. Jadi bagaimana kalau misalnya sistem kasta di Desa Beratan ini masih mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat Hindu modern? Kasta itu adalah penyelewengan terhadap ajaran. Kalau kita membaca dan memahami Bhagavad Gita, di situ salah satu poinnya, ayatnya intinya seperti ini. Aku bagi engkau berdasarkan atas warna, bukan kasta. Berdasarkan atas warna. Warna itu pengertiannya adalah pekerjaan. Kalau seorang seperti Tiang Pinang itu bertugas menyelesaikan kebakaran, memupuk kebakaran, memberikan pencerahan terkait dengan pelindungan. Kalau seorang raja bertugas menjaga ketentraman, seorang pedagang yang kita sebut Asia, seorang sudra yang tidak tanda petik, yang tidak punya kemampuan apa-apa, ya menyapu seperti itu. Nah, perubahan warna menjadi kasta itu terjadi pada saat penjajahan Belanda. Itu memang terbuka kesimpulan dan sampai sekarang dipertahankan. Karena itu nikmat, maaf aja. Masa ada seorang cokorne, maaf aja, seorang debagus jadi tukang sapu masih dipanggil debagus. Masih dipanggil Pak. Padahal dia sudah. Karena ini tidak diturunkan. Jadi itu akan memang keberatannya kebetulan homogen. Jadi banyak kita pandai, jadi kasta itu relatif tidak ada pengaruh. Karena kita semua pandai, semua saudara, dan pendatang pun tidak masuk dalam satu area persembahyangan sore. Jadi relatif tidak ada benturan apa-apa. Tapi secara umum kasta itu adalah produk-produk lain. Kita itu pernah zaman itu. Jadi dikelompokkan tri wangse lah sebutannya untuk memisahkan dari sumber. Padahal itu nggak ada kaitannya. Itu hanya fungsi pada siapanya. Kalau pada saat saya jadi tukang sapu ya, saya disebut sudra. Kalau ada pedagang, ya disebut kelompok Asia. Gitu. Kalau sesuai profesi. Saya sekarang pemangku, ya Brahmana dikelompokkan sebagai pemimpin. Baik, setelah kami mewawancarai Bapak Jero Mangku dan dia gede hari Purwojelante, dapat disimpulkan dari wawancara ini, yaitu yang pertama, pelaksanaan upacara masih mendominasi dalam setiap posisi keagamaan. Yang kedua, nilai-nilai budaya di Desa Beratan yang masih dijunjung tinggi untuk proses pemujaan beliau menggunakan teknik mudra yang dilakukan oleh semua warga di Desa Beratan. Yang ketiga, di Desa Beratan tidak mengenal sistem kasta karena komunitas masyarakatnya di sini relatif homogen sebagai kelompok pandu. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan sebagai kesimpulan ini. Waktu kami persilakan kepada Ibu Medi sebagai moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Baik, terima kasih untuk Jero Mangku dari Sandi. Apa yang tadi menjadi kesimpulan dari teman kita? Apakah sudah benar, Pak? Jero? Seperti ini ke?
Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah tadi sedikit pengetahuan materi agama dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Hindu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pulang para Santi, Om Santi 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 Om.